Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila, 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 gila. Bayangkan Universitas Indonesia, universitas nomor satu di Indonesia, punya sejarah yang sangat-sangat kelam, punya sisi gelap yang menurut saya pribadi ini sungguh di luar nurul ya. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial, ada sekelompok orang tertentu, orang yang beragama tentunya ya, orang yang sama ini beragama, beriman, ya percaya Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Bahkan mereka sangat rajin ibadah ya. Tapi anehnya, ya mereka ini melakukan sesuatu yang tidak baik bagi wanita. Saya tidak akan menyebutkan di sini ya, karena takut di-ban sama YouTube. YouTube itu sensitif banget guys. Intinya mereka tidak melakukan hal yang baik pada wanita. Mereka melakukan hal yang tidak baik pada wanita. Mereka menganggap rendah wanita. Dan chatnya itu juga tidak sopan. Ada chat di grup, saya tidak bisa menampilkan di sini ya. Tapi chatnya tidak sopan. Ada sekelompok pria, sekitar 16 atau 15 orang tuh ya, yang dimarah-marahi oleh wanita. Karena apa? Karena kelakuan mereka. Nah yang jadi pertanyaan, apakah mereka beragama atau tidak? Jelas dong beragama. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa ya kaum intelektual ya, kita bisa mengatakan orang-orang yang kuliah di UI itu kan kaum intelektual ya, susah masuk UI ya. Saya berkali-kali dulu gagal masuk UI, tapi ya kelakuan mereka tidak menggambarkan bahwa mereka itu adalah orang yang terpelajar. Wow, 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 wow. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kok bisa ya anak-anak UI melakukan hal sekonyol ini, ya melakukan hal yang sangat-sangat bodoh seperti ini? Apa alasannya? Jadi menurut penelitian, lagi-lagi kita bicara data ya, kemampuan kognitif mahasiswa di Konoha itu, ya kemampuannya itu setara dengan anak SMP di negara maju. Sekali lagi saya katakan, kemampuan mahasiswa di Konoha itu ya semester 1 setara dengan anak SMP di negara maju. Itu artinya ya bisa dikatakan kalau misalnya kita baru masuk UI itu ya, itu kita setara dengan anak SMP di negara maju. Jadi jangan bangga kalau udah masuk universitas di Konoha, universitas negeri gitu. Itu setara dengan anak SMP. Itu belum dewasa gitu secara intelektual gitu. Bukan berarti saya paling intelektual ya. Itu menurut data guys. Bayangkan mereka ini adalah orang yang beragama gitu ya, orang yang bertuhan ya. Mereka tidak pernah bolong-bolong saat ibadah gitu, rajin ibadah, tapi mereka merendahkan wanita. Apakah agama mengajarkan seperti itu? Itu yang jadi permasalahan. Apakah agama itu mempengaruhi intelektual? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan tuh ya, ada stereotype atau prinsip yang mengatakan, oh nggak apa-apa melakukan kejahatan, nggak apa-apa berbohong, nggak apa-apa merendahkan wanita, nggak apa-apa melakukan hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Yang penting beriman. Nah, ini menurut saya pribadi itu suatu hal yang sangat-sangat bodoh sekali gitu. Yang penting beriman. Padahal pengertian atau definisi daripada beriman itu kita tidak mengetahui. Ada banyak orang Konoha yang tidak mengerti apa definisi daripada beriman. Apa sih definisi daripada beriman itu? Definisi daripada beriman itu dari sudut pandang filsafat adalah percaya sesuatu hal, meyakini sesuatu hal tanpa bukti data yang empiris. Empiris itu artinya harus diuji berkali-kali atau ilmiah. Ya, jadi kita percaya sesuatu hal tanpa bukti atau data yang ilmiah. Data yang bisa dibuktikan secara nyata, diulang berkali-kali, diuji berkali-kali. Nggak bisa. Jadi menurut saya pribadi ini yang menghancurkan Konoha ya. Karena ada kalimat yang mengatakan, ya mau merendahkan wanita, mau apapun itu ya, tidak menghargai wanita. Yang penting beriman. Melakukan kejahatan, yang penting beriman. Ini hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Mempersekusi ibadah rumah orang lain, yang penting beriman. Bubarin paksa ibadah orang lain, yang penting beriman. Mau bodoh sekalipun, yang penting beriman. Yang melakukan kejahatan, yang penting beriman. Jadi prinsip ini adalah prinsip yang paling tolol sedunia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nggak bisa, ini nggak bisa diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal semut sekalipun nggak bisa diterima nih. Akal kambing sekalipun nggak bisa diterima ya. Jadi
Ini cuma akal-akalan menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi ya, menurut keyakinan saya ya. Keimanan itu ya kita tempatkan itu harusnya di tempat yang paling tinggi. Artinya gini, kita sudah uji berkali-kali gitu ya. Kepercayaan kita uji berkali-kali. Misalnya ya, kita meyakini bahwa orang yang merendahkan wanita itu masuk surga misalnya ya. Nggak, saya tidak mengatakan ini benar ya. Apakah ini bisa diuji berkali-kali kan? Nggak bisa kan? Harus kan diuji berkali-kali. Apakah ini benar atau tidak? Diuji secara empiris gitu, berkala-kala gitu ya. Terus diuji gitu. Nah, bayangkan mahasiswa UI ya, nggak semua mahasiswa UI seperti itu ya. Disclaimer on ya. Hanya oknum ya. Merendahkan wanita. Jadi itu artinya universitas itu bisa tercoreng nama baiknya. Ya, lagian kan kognitif mahasiswa UI itu kan semester 1 itu kan setara dengan anak SMP di negara maju. Ya, bayangkan ya, mahasiswa seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat jelata? Bagaimana dengan orang-orang biasa gitu? Jadi kita sebagai kaum intelektual, sejahat-jahatnya kita terhadap wanita, jangan pernah menunjukkan kebodohannya. Menurut saya pribadi, ya, ini sangat-sangat bodoh sekali ya. Gimana kronologinya? Jadi kronologinya, mereka itu kan punya grup WA ya. Dan grupnya itu kan bukan grup kaleng-kaleng. Ada pengurus di sana, ada ketua segala macam, banyak banget ya. Ada alumni dan sebagainya. Nah, mereka dikumpulkan satu grup, lalu mereka ada semacam chat yang tidak menghargai perempuan, merendahkan perempuan. Kan secara tidak langsung dia menunjukkan kedunguannya. Jadi kita harus menghargai gitu ya. Kenapa kita harus menghargai? Karena dengan sadar, dengan waras, ya mahasiswa, oknum mahasiswa UI ini menunjukkan nyalinya gitu ya. Ini nyali yang sangat besar guys ya. Menunjukkan nyali atau effort yang sangat luar biasa. Menunjukkan kedunguannya. Kita harus mengapresiasi gitu. Jangan marah-marah gitu ya. Kita harus mengapresiasi mereka sangat-sangat berjasa menunjukkan kedunguannya. Jadi bukan saya sih paling bermoral ya, tapi saya miris gitu ya melihat bagaimana dengan universitas yang lainnya. Universitas negeri aja sudah seperti ini ya, universitas favorit loh. Fakultas hukum lagi. Mereka kan ngerti hukum ya harusnya. Malah mereka yang melanggar hukum. Ya, fakultas hukum malah melanggar hukum. Kacau, kacau, kacau. Apa agama mereka? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi artinya agama itu gagal bikin seseorang itu bermoral. Gagal bikin seseorang itu menghargai wanita. Agama itu gagal bikin kita semakin introspeksi diri gitu ya. Bahkan yang marah-marah itu juga kalau saya perhatikan tuh berlebihan ya marah-marahnya kalau saya perhatikan ya. Jangan marah-marah seperti itu ya. Ya mending diproses hukum ya kan. Jadi secara tidak langsung kalau saya perhatikan tuh Universitas Indonesia menunjukkan kedunguannya gitu ya. Kita harus mengapresiasi ya. Mereka sangat-sangat punya keahlian gitu ya untuk menunjukkan kedunguannya. Jadi itu artinya universitas sekarang ini, mohon maaf ya bagi yang terpilihnya. Jadi sudah kehilangan marwahnya kalau saya perhatikan. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu kan masuk universitas itu kan susah ya. Butuh tes yang sangat luar biasa. Kemudian sekarang kan seperti kan nggak ada, ya biasa aja gitu ya. Nggak terlalu wow gitu ya. Orang yang wow zaman sekarang adalah orang yang tidak terlalu tinggi sekolahnya, ya cukup S1 gitu ya, nggak sampai kompresor bocor. Boleh ya sampai profesor, tapi yang penting itu karya. Ada karya nggak? Sementara kan di fakultas-fakultas di Konoha itu kan nggak semuanya, tapi di disclaimer-nya. Kalau saya perhatikan tuh banyak tuh joki gitu ya, plagiat gitu. Plagiat itu bukan kaleng-kaleng guys. Plagiat itu plek gitu ya. Nggak, apa namanya, nggak, oh misalnya nih ya menemukan penemuan gitu ya, penemuan baru gitu. Nggak seperti itu guys maksudnya. Jadi menurut saya pribadi ini suatu hal yang sangat-sangat perlu kita sadari gitu ya. Sebagai kaum intelektual. Bayangkan ya orang setara mahasiswa sekalipun sudah melakukan hal yang seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita itu ya makin hari makin turun kognitifnya gitu? Apa alasannya? Ada alasan yang paling masuk akal ya. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena Konoha itu terlalu mabuk agama. Mabuk agama itu menurunkan IQ guys. Tanpa kita sadari. Kenapa?
Karena orang yang mabuk agama itu kan mereka mengatakan, nggak usah terlalu banyak berpikir ya, cukup imani saja gitu. Nggak usah mikirin tentang teknologi iptek, nggak usah membaca, ngapain ya. Kan nanti kan itu nggak ditanya sama malaikat. Itu menurunkan IQ kita tanpa kita sadari. Tapi kita kan jarang menyadari ini, karena apa? Karena lagi-lagi kita itu mabuk agama. Ya. Jadi gimana caranya supaya IQ kita naik gitu? Jangan terlalu mabuk agama, boleh beragama, tapi biasa aja gitu, jangan terlalu mabok gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mahasiswa atau oknum mahasiswa UI ini adalah orang yang mabuk agama? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi yang maki-maki mereka juga kalau saya perhatikan menggunakan atribut agama juga tuh ya sama aja sebenarnya ya. Ya, jadi kita tuh sudah ketinggalan gitu ya, tinggalan jauh gitu ya. Pendidikan kita itu kan tertinggal 100 tahun dari negara maju. Bayangkan 100 tahun guys. Bukan cuma 10 tahun, tapi 100 tahun. Kenapa? Apa yang mempengaruhi? Ya karena persepsi, prinsip kita. Jadi prinsip itu yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Prinsip ini bersumber dari apa? Bersumber daripada pemahaman manusia. Pemahaman manusia itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh IQ, dipengaruhi oleh kesadaran, nalar, dan sebagainya, tradisi, dan sebagainya. Ada berbagai macam bentuk ya. Menurut kalian gimana? Apakah universitas di Konoha itu sudah hancur? Bayangkan, sekelas UI aja melakukan seperti ini. Gila, gila. Silahkan simpulkan sendiri ya, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu, saya berpihak. Saya nggak mau berpihak. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.